Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk ya. Baik, terima kasih Ibu. Iya. Oke. Apa kabarnya hari ini, Syifa? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah. Gimana tadi di jalan? Lancar nggak? Tadi agak sedikit macet sih Bu di perjalanan. Oh, macet ya. Iya. Di mana macetnya? Biasanya di lampu merah. Lampu merah. Iya. Lampu merah itu langganan macet ya Iya, Bu. biasanya. Alhamdulillah tapi lancar ya. Makasih ya udah nyempetin hadir saat ini di sini ya Syifa. Iya Bu, sama-sama. Saya hadir juga karena saya membutuhkan konseling ini Bu. Oke, sebelum kita masuk ke sesi konseling, sebaiknya kita berdoa dulu ya. Oke, berdoa mulai. Selesai. Semoga sesi konseling ini berjalan dengan lancar ya nanti. Iya Bu, amin. Oke, sebelumnya di sini mau menjelaskan sedikit nih apa itu manfaat konseling individu. Manfaatnya yaitu membantu individu memahami perasaan, pikiran, dan perilaku seseorang dengan lebih baik, mengajarkan teknik manajemen stres, pengendalian emosi, meningkatkan kepercayaan diri dalam membuat keputusan, mendorong pertumbuhan pribadi seperti peningkatan motivasi, disiplin, dan pengelolaan waktu. Oh iya Bu. Ya, kamu di sini bisa cerita semuanya sama saya. Apa aja yang membuat kamu nggak nyaman di lingkungan atau karena pikiran sendiri. Biasanya kan anak-anak zaman sekarang tuh suka overthinking ya. Karena di sini pasti saya menjaga kerahasiaanmu. Kayak yang tahu di sini ya cuma kita berdua dan Allah pastinya ya. Iya Bu. Jadi kamu harus suka rela dan terbuka untuk cerita ke saya. Dan sesi ini juga ada peraturan ya. Yaitu yang pertama harus komitmen dan konsisten. Gimana? Kamu siap untuk komitmen dan konsisten? Insya Allah siap Bu. Oke, yang kedua yaitu saling menghormati dan menjaga etika selama sesi berlangsung. Terus yang ketiga itu ada klien dimohon untuk aktif. Jadi kamu nanti aktif dalam proses konseling. Kamu diminta untuk terbuka dalam berbagi cerita atau perasaan dan semakin jujur semakin efektif proses konselingnya ya. Lalu yang keempat ada ini. Jadi konseling kamu nggak boleh bermain HP saat sesi berlangsung. Oke. Dan yang kelima atau yang terakhir itu relasi antar konselor dan klien bersifat profesional, bukan hubungan pertemanan atau pribadi di luar sesi. Oke. Baik Bu, saya mengerti. Oke, makasih. Baik, apa ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada Bu, sudah cukup. Sudah cukup ya. Oke, alhamdulillah kalau sudah cukup paham. Dalam sesi konseling individu ini kita memerlukan waktu sekitar 10 menit ya karena ini pertemuan pertama. Oke. Baik, di sini kita akan langsung memasuki ke tahap inti dari konseling ini. Apa kamu sudah siap? Insya Allah siap Bu. Oke. Oke, saya mau tanya apa alasan yang membuat kamu ingin datang ke sesi konseling pada hari ini? Saya tuh sering merasa tidak cukup baik Bu dalam banyak hal. Saya merasa cemas ketika menjelang ujian
dan selalu berpikir bahwa saya itu tidak bisa seperti orang lain yang lebih tenang saat menjelang ujian, Bu. Oke, baik, saya mengerti ya. Terima kasih udah berbagi. Ini kamu bisa tuliskan dan bacakan untuk lebih lanjut kapan biasanya perasaan itu muncul ya. Coba dituliskan. Ya. Kemarin itu pakai Oke, sudah ditulis. Bisa dibacakan? Biasanya saat menjelang ujian saya selalu merasa cemas karena saya takut jika hasilnya tidak sesuai harapan saya. Dan saya tuh takut kalau orang tua saya kecewa karena nilai saya tidak sebagus teman-teman yang lain. Oh, begitu. Itu pasti hal yang sulit ya bagi kamu. Oke, dalam kognitif behavioral therapy, kita mencoba memahami bagaimana pikiran mempengaruhi perasaan dan tindakan kita. Jadi, ketika kamu merasa cemas menghadapi ujian, apa yang biasanya kamu katakan pada dirimu sendiri, Dep? Saya mengatakan ke diri saya sendiri, apa kamu bisa dia mengerjakan soal ujian ini, atau mereka pasti menganggap saya itu bodoh. Oh, jadi kamu kayak pasti mengatakan ke dirimu sendiri kalau kamu sebenarnya kayak meragukan kemampuan diri kamu sendiri gitu ya. Nah, itu adalah contoh pikiran negatif otomatis ya. Pikiran kayak gini biasanya memperkuat rasa cemas pada diri kamu. Mari kita coba tantang pikiran ini. Apa ada bukti kuat bahwa kamu benar-benar tidak mampu atau tidak cukup pintar? Sebenarnya tuh saya pernah mendapatkan nilai bagus, Bu, dan saya bisa menyelesaikan tugas dengan baik. Tapi saya tetap merasa tidak cukup itu, Bu. Selalu merasa kurang. Jadi sebenarnya ada bukti bahwa kamu sebenarnya mampu ya. Bagaimana kalau kita coba mengganti pikiran negatif tadi dengan sesuatu yang lebih realistis? Misalnya kayak gini, saya mungkin tidak sempurna, tapi saya sudah melakukan yang terbaik dan punya kemampuan. Nah, hal-hal ini tadi itu kayak mungkin bisa mendistrak kamu supaya kamu berpikiran bahwa saya tuh pasti bisa gitu. Iya, Bu, saya sepertinya bisa mencoba berpikir seperti itu. Nah, bagus coba ya. Nanti kita juga akan menggunakan teknik lain seperti journaling dan latihan berbicara positif pada diri sendiri. Ini biasanya kayak berbicara di depan kaca kayak gitu ya. Kamu sebelumnya pernah mencoba nggak kayak gitu? Belum sih, Bu. Oh, belum pernah. Untuk sekarang, kapan kamu bisa mencoba mengganti pikiran negatif dengan yang lebih realistis? Mungkin saat saya mulai merasa cemas, Bu, ketika menghadapi ujian yang akan datang di kemudian hari, Bu. Itu bagus, Syifa ya. Kamu juga bisa melakukan teknik relaksasi atau latihan pernafasan. Jadi kayak kamu kalau mulai merasa cemas, kamu bisa tarik nafas panjang melalui hidung ya. Terus hembuskan secara perlahan melalui mulut, karena itu juga percaya bisa menurunkan rasa cemas yang ada pada diri kita. Bisa dicoba untuk melakukannya sih, Pak? Bisa, Bu. Oke, coba latihan ya. Tarik nafas pelan-pelan lewat hidung, keluarkan pelan-pelan lewat mulut. Gimana rasanya? Alhamdulillah ya agak lega sih, Bu. Ya kan, kayak lebih enteng gitu ya. Nah, itu tadi permulaan yang baik ya untuk kamu.
Nanti kita akan mengevaluasi bagaimana hasilnya ya. Baik Bu. Baik, kita ini sudah memasuki tahap akhir dan ini saya ada lembar evaluasi buat kamu bisa mengisi untuk dibawa lagi saat pertemuan selanjutnya ya. Oke, kegiatan kita cukupkan sampai di sini. Semoga kamu lebih bisa mengendalikan pikiranmu sendiri ya, supaya tidak merasa cemas lagi kalau mau ujian. Ya Bu, saya pasti akan mencoba untuk membuang pikiran negatif saya pada diri saya sendiri Bu. Oke, baik. Terima kasih untuk kehadirannya pada hari ini. Semoga sesi konseling ini bisa membantu kamu ya. Ya Bu, sama-sama. Saya juga berterima kasih banyak kepada Ibu karena Ibu sudah membantu saya mencari solusi untuk cemas yang saya alami ini Bu. Iya, sama-sama Syufada. Semoga setelah ini tidak terlalu sering merasa cemas lagi ya, apalagi ketika menjelang ujian ya. Oke, alangkah baiknya untuk mengakhiri sesi konseling ini dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekali lagi terima kasih banyak ya Bu. Kalau begitu saya pamit Bu. Ya, hati-hati di jalan ya Syifa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.